gue nggak bisa bilang Chelsea lebih menghargai. Kenapa? MU ngasih nomor 7, bos. The Magnificent Seven dikasih ke... tolong. Ke Mason Mount loh. David Beckham 2.0 katanya. Ya balikin Mason Mount lah ke Chelsea lah. Masih terima nggak bang? Kagak. Kenapa sih fans MU baper banget sama Sancho? Itu dulu deh. Semua teman-teman gue fans MU baper banget sama Sancho. Tanya lo anjing. Kenapa ada? Coba ada. Pak Mardel. Sehat Pak. Sehat. Ini fans yang Chelsea-nya lagi di atas nih timnya. Itu dia. Boleh lah dia sombong. Kalau kita sombong kan agak bingung ya kalau MU ya. Ya silakan Pak, anggap aja rumah sendiri Pak. Siap. Minoritas ketemu mayoritas. Gimana? Minoritas ketemu mayoritas. Salah. Hah? Bapak sama saya kan mayoritas. Yang minoritas kokoh kan? Oh iya. Duduk geser sini biar aman frame-nya. Nah, ada. Guys, lo pasti udah tahu gue dari Gerombol oleh Alatas. Ya, gue salah satu pegiat kreator Chelsea lah. Yang suka meneriakan Chelsea, bela-belain Chelsea. Soalnya Chelsea di luar nggak ada yang belain, jadi gue belain sendiri. Wih, emang belum rame sih ya, lo ya. Itu dia. Itu kesempatan lo, Iya, biar rame kan. Arsenal udah banyak, Betul. MU apalagi. Ya kalau gue, udahlah nggak usah ditanya. Ini channel gue, masih pakai ditanya siapa gue. Ya udah langsung lah, host, mulai. Agree or disagree? Anthony lebih baik daripada Mikhailo Mudryk. 1, 2, 3, balik. Apa tuh jawabannya, Mardel? Humble ya? Enggak, gue punya alasan coy. Oke, alasan. Gue punya alasan, disagree gue. Oke. Lo dulu dong, kenapa? Menarik nih. Alasan gue, ya, terlepas dari di tag podcast atau konten ini, Counter Attack, kan Mudryk lagi kena masalah nih bang ya? Iya, itu Ya, dia. kena masalah. Dops. Dops ya, Eldop. Gua komen di Fabrizio Romano, cuman komen Eldop. Iya. Bullshit, orang-orang, Di like semua. enggak, orang-orang luar negeri itu. Woi lu, kan ngapain lu fans MU? Komen-komenin si gitu. Mudryk. Gue bilang, bullshit nih orang pada sumbu pendek semua. Tapi beneran deh guys, kalau kita ngomongin soal tadi lebih baik mana gitu ya antara Anthony dan Mudryk. Gua lebih setuju Mudryk lebih baik. Iya. Nggak tahu itu dari faktor pelatih Iya. atau dari kepribadian pemain itu sendiri. Cuman di musim ini ada proses dan progres yang gue ngelihat dari Mudryk itu luar biasa. Iya. Kesempatan dia bermain itu juga bisa dimanfaatkan, berapa kali juga sempat bikin gol ya? Ya, dia termasuk daripada tim B. Dia kan pemain tim B kita sekarang. Oh gitu. Di tim B dia lumayan produktif. Kalau main gol assist. Tapi yang kalau di tim Dia nggak utama, pernah main. Nggak pernah main. Nggak pernah main. Tapi sempat bikin gol ya sama Enzo Maresca. conference. Di conference Tim ya. B. Dia sempat bikin Jadi gol. menariknya gitu, Del. Jadi Chelsea kan ada tim A, tim B sekarang. Tim Oh. B-nya tuh 100% beda. Gitu. Gitu. Tapi terlepas dari masalah Eldop nih ya, tentang Dopsnya, gue ngeliat Mudryk bisa punya progres dan prosesnya lebih oke. Jadi gue kalau buat sekarang ditanya lebih baik Anthony atau Mudryk ya, gue masih Mudryk. prefer Mudryk. Kalau Lu gue gimana? ada dua hal. Yang pertama kita tahu mereka berdua struggle karena mental ya. Yakin Iya. banget gue. Mudryk karena kena mental, gue nggak tahu karena harganya, gue nggak tahu karena meme dan bulian netizen, ya kan. Gue nggak tahu karena negaranya yang perang, ya kan. Anthony juga gitu, kayaknya ya mungkin backgroundnya Brazilian, mungkin dia nggak punya kedisiplinan yang sama di Premier League gitu Iya. kan. Tapi yang jelas gue tahu Mudryk lebih baik, kenapa? Modalnya. Pertama physicality. Mudryk tuh badannya tinggi besar dan adaptasi ke Premier League lebih gampang lah daripada Anthony. Yang Anthony kedua, kecil gitu Anthony maksudnya. lebih Kan jago gocek El Gasing, bos El Gasing. tapi kan lo tau Premier League fisikal banget Iya. ya kan. Yang kedua, ya kita tahu lah. Gue yakin banget ceilingnya Mudryk secara skill set gila. Sebenarnya Dia punya speed, dia potensinya dia musim bagus. lalu tercepat di Premier League speednya dia. Oke. Gitu. Terus belum lagi eksplosivitasnya gila banget. Tapi emang berapa kali masih ya mental. Ya, Dan apalagi kalau masih nyambung sama Ole gitu ya, kalau kita ngomongin soal background masing-masing, Betul. yang bisa jadi satu benang merah dari dua pemain ini adalah tadi mungkin ya tadi tentang bully di Betul, sosial media. betul. Yang kedua adalah mereka termasuk Gen Z footballer. Iya. Gen Z footballer tuh yang ternyata kalau gua ngamatin juga itu kayak emang beda sama zaman-zaman dulu kita ngelihat mungkin Iya, zaman-zaman Arjen Robben Iya, atau iya, mungkin iya. kayak kalau gua tuh winger gua siapa ya kalau misalnya kayak Arjen Robben gitu ya Ronaldo lah Iya. atau mungkin siapa yang lain. Nah tapi kalau kita ngelihat si Gen Z footballer ini tuh mereka lumayan baperan dengan apa yang ada di sosmed sih. Ya, karena Kalau mereka terlalu gua into. ngelihatnya. Itu masalahnya kan. Iya.
terlalu dalam di sosmed gitu. Jadi kayak kadang tuh, netizen bilang apa? Mudryk musim ini tuh ada berubah semenjak dia botakin rambutnya. Oh. Ya, dia ninggalin sosmed, dia nggak bikin story-story lagi. Dia botakin rambutnya lumayan tuh. Dia nunjukin sign lah. Anak-anak di bawah Malaysia nunjukin sign kalau kita fokus sama sepak bola sekarang gitu. Banyak banget kayak Jackson juga sekarang mulai kalem, rambutnya nggak diapa-apain. Berarti itu memang faktor pelatih ya? Ngaruh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang butuh adaptasi yang lama tuh kayaknya udah nggak cocok di modern football ya? Iya nggak sih? Iya nggak? Nggak dong, kalau kayak lo use case to Chelsea tahun lalu juga nggak lepas daripada Pochettino. Pochet tapi nggak bisa ngangkat banget, Li. Pochet ini jangan lupa, peran dia yang ngelem. Ruang ganti. Dia secara taktikal kurang. Ya, tapi secara gimana dia meramu anak-anak tuh jadi begini, Chelsea salah satu tim terkompak dah. Solid banget gitu. Nah itu sih Pochettino. Compare Arsenal? Ya gue nggak tahu lah. Agree or disagree? Mason Mount lebih dihargai di Manchester United dibandingkan di Chelsea. Anjing. Ini goblok sih menurut Gue gua. bingung sih mau jawab. Baik-baik. Dihargai. More appreciated. Ayo balik 3, 2, 1. Bang Oli justru agree. Iya. Alasannya kenapa? Iya. Kenapa? Gue duluan ya. Ya. Gak ada lulusan Cobham atau Akademi Chelsea yang dihargain lebih daripada Mason Mount. Sebentar. Gak ada ya. Dia dibawa, dia di loan ke Derby County, langsung masuk ke squad utama 2019, 2021 ngasih winning assist di Champions League kedua kita. Betul. Gitu kan. Habis itu di tahun depannya dia dibikinin banner. Di Stamford Bridge yang dibikinin banner tuh cuma legend. Bayangin umur berapa dia waktu itu? Mungkin umur 23, 22 udah punya banner. Ya. Banner yang gede-gedean tifo gitu loh. The boy who had a dream. Anjay. Jadi sementara ini gue baru bisa nyatakan kalau nggak ada anak Cobham lebih dihargain selain Mason Mount. Tapi gue nggak bisa bilang Chelsea lebih menghargai kenapa? MU ngasih nomor 7 bos. The Magnificent Seven dikasih Berarti tolong anjing, tolong. ke Mason Mount loh. Tolong. David Beckham 2.0 katanya. Jadi menurut gue ya. Media tuh emang tai sih. Media tuh emang tai. Tapi kalau lo ngomong soal agree-nya adalah apresiasinya dari pemberi nomor 7. Iya. Tapi kalau gue ngeliat dari kacamata fans sebenarnya. Coba gimana? Karena kalau kita ngelihat sekarang ternyata Mason Mount itu tidak suitable lah sama skema gitu. Sebenarnya katanya Di kalau Amorim pun begitu. harusnya Apa lu bisa. belum bilang? Harusnya bisa. Belum bisa lihat ya. Iya, tapi kan ternyata dia injury prone nih. Iya. Kalau di Chelsea sebenarnya dia injury prone juga kan? Di akhir. Di akhir-akhir. 6 bulan terakhir sebelum cabut. Nah itu kenapa sih, Li? Sebenarnya gue masih Tahu abu-abu gue deh. dulu ininya apa sih? Crotch-nya, selangkangannya. Sama kan? Masih nggak? Crotch. Terakhir tuh apa? Di kemarin kaki ya? Ankle. Waktu Chelsea itu terakhir crotch. Selangkangan dia. Jadi kalau gue ngelihat adalah sebenarnya ketika dibilang dihargai ya gue belum bisa apresiasi lebih jauh lagi soal si Mason Mount gitu. Kalau dari pihak klub mungkin ya benar kata lo dikasih nomor 7. Cuman kan balik lagi, sempat ada gosip yang mengatakan bahwa Mason Mount itu pindah ke United itu bukan karena buat footballnya, tapi buat bisnisnya. Jadi kalau bisa dikatakan apakah bisa? Dan MU harusnya tahu dong manajemen MU. Harus, tapi kan itu sebelum Sir Jim Ratcliffe kan ketika dibeli kan sama MU. Terus ya gue bilang sekarang permainan juga masih gitu-gitu aja gitu. Dan kalau ngomongin soal sekarang sosoknya dia, banyak kok fans-fans MU yang sebenarnya sudah kayak udahlah jangan kelamaan pakai nomor 7. Dibalik lagi nomor 7 kan Ada nggak presidennya udah kasih 7 ditarik? sempet ada Valencia zaman Sempet. yang Dia 7 abis itu baru 7 dong. Iya, tapi dia sempat dikasih nomor 7 di musim di mana MU juara Liga Inggris terakhir ya. Itu habis itu dibilang dia nggak kuat Pak pakai nomor 7. Oh dianya yang ngomong nggak kuat? Dia nggak kuat, dia minta balik nomornya 25. Tapi kalau yang given kayak ya Beckham atau mungkin ya kayak Ronaldo di zaman dulu terus akhirnya Itu nggak ada yang tarik Mason kan? Mount, Sampai ya. cabut nggak ada? Sampai cabut nggak ada. Memphis Depay juga kayak Di Maria juga ya. Sampai cabut? Sampai cabut tuh pakai kasih nomor 7, cuman ya itu more buat bisnis menurut gua daripada buat permainan. Jadi sekarang kalau gue ditanya apresiasi dalam bentuk kacamata fans menurut gua ya kita belum bisa mengapresiasi Mount lebih jauh. Kalau ditanya mungkin setelah dia pensiun mungkin dia akan jadi yang kayak ambasadornya Chelsea daripada ambasadornya MU gitu sih kalau dari gua. Kasihan juga tuh orang berarti ya. Gua anggap dihargain di MU karena menurut kita dia Judas. Iya kan? Sampai sini juga nggak dihargai. Lu kalau parameter Judas dari Chelsea ke MU, malah gue bingung sama fans Chelsea.
kenapa dibilang Judas? Ya. Kalau dibilang Judas, misal Ya. kayak dia pindah ke Arsenal, itu kan lebih kayak Sebenarnya bukan berasa. kepada, jadi dia dibilang Judas bukan kepada tim yang dia pilih, tapi bagaimana cara dia keluar. coba kasih tahu mungkin ada yang Pertama lupa. gue udah sampein kan kalau dia satu-satunya yang kita hargain berlebihan. Iya, dari yang Kita bikinin emang banner kan. training groundnya The lu Boy lah. Who Had a Dream Ah. gitu kan. Terus yang kedua, yang bikin kita kesel itu dia video farewell dia yang pertama. Kenapa? Video farewell dia, lu tau gak sih? Dia bikin Lupa video gua. farewell pakai HP selfie di kamar, rambutnya pirang. Oh iya, zaman-zaman dia yang Iya kan? ngebelon rambut. Ngomongnya seadanya. Iya kan? Oh. Seadanya banget tuh ngomong tuh, iya kan? Ternyata turn out di hari dia posting itu rambut dia udah nggak pirang. Rambut pirang dia itu sebulan yang lalu. Oh, berarti dia udah tahu, udah siapin. Iya, udah siapin. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu dia habis signing di MU, habis itu laga-laganya tuh waktu di dressing room feels like home ya sama bapaknya. Ngerti gak sih? Dia nggak ya menurut kita sebenarnya kita doang sih yang baper sendiri. Gua akuin. Kita baper sendiri. Karena apa? Karena kita nggak pernah ngehargain anak akademi kayak dia gitu. Satu kata yang lagi nonton buat Mason Mount, mungkin ada fans Chelsea yang nonton Bang Ketik Ole. Judas. Ya, ketik All Judas caps. ya. Itu dia. Kalau misalnya lagi nonton fans MU, ketik serah lu lah. Ketik apa ya, silakan. Sebutkan satu pemain Chelsea yang wajib dijual musim ini. Bang Ole, sebutkan satu pemain MU yang wajib dijual musim ini. Coba. Tulis masing-masing dulu. Kalau gue pasti perhatian sama MU, dia nggak bakal perhatian dia sama Chelsea dia. Tahu aja lagi. Pemain Chelsea gue banyak yang nggak kenal, gue beneran. Bang Ole kritis banget kayaknya. Kritis, iya. Sebenarnya fans Ya, MU. benar-benar. Ada beberapa nama. Gitu. Ya balikin Mason Mount lah ke Chelsea lah. Masih terima nggak bang? Kagak. Suka Arsenal. Kagak. 3, 2, 1. Oh, sama-sama cek. Mulai dari Bang Martel Haji lo bercanda sih dia. Caicedo, bro. CDM terbaik di liga Del. Termahal juga, bro. Gila. Memang mahal karena kualitasnya Del. Ya, tapi kan sebenarnya baik lagi ketika dia ingin bisa berkembang lebih jauh, seharusnya ada tim lain yang bisa memaksimalkan potensi dari Caicedo. Gua tahu Chelsea sekarang lagi menuju progres yang baik di bawahnya Enzo Maresca. Nah, Caicedo nih kalau mau cabut ya minimal ke Madrid lah. Biar ngikutin Makelele zaman dulu gitu ya. Karena gue pengen tahu juga kalau misalnya sampai Caicedo cabut, apakah Enzo Maresca punya pengganti yang sepadan, yang ya tier bawahnya Caicedo lah, yang bisa jadi pelapis. Jadi kalau menurut gue, kalau pengen ngelihat Chelsea bisa emang greget di bawah Enzo Maresca, salah satu pemain ininya nih, pemain intinya kalau cabut tuh gimana? Gue penasaran aja. Jadi kalau Caicedo dijual tuh, wah, jelas sih ngeri sih. Jadi sepak bola ini tentang heritage. Oke. Del. Sepak bola tentang heritage. Seperti papamu ya kan? Papamu, Papa kita semua kan? Football is heritage. Jadi menurut gua Chelsea ada heritage-nya di mana kita punya gelandang bertahan Yang selalu perform. yang perform dari Makelele ke Kante ke Caicedo. Nah ini harus dipertahanin. Ini nggak bisa. Ini baby Kante. Ini. Baby Kante nih. Nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual lah. Jadi Nggak kalau bisa. fans Chelsea yang nonton pasti lu pada anjing Bang Mardel apa-apaan lu. Nah, tapi ya benar maksud gua Caicedo pasti nanti ujungnya kayak N'Golo Kante sama Makelele sih menurut gua. Oke. Tapi Kante itu langsung ke Arab ya. Siapa Kante langsung ke Arab? Padahal Makelele sempat ke Madrid dulu ya. Iya. Sayang banget tuh sebenarnya gua Kante tuh si smiling face itu dia adalah pemain yang menurut gua tidak ada haters, Pak. Tapi dia late bloom juga. Dia pindah ke Chelsea aja udah umur 27, Iya. 26. Maksud Iya, gua late bloom. terlepas dari situ semua dia ada Nggak ada haters sih. nggak ada dia, haters ya, kayak gila. Kakak, Naik ya. Mini Cooper tua. handphonenya masih jadul Yoi. ya kan, udah kayak Sadio Mane tuh yang udah nggak perlu mikirin kayak gitu-gitu. Cuma Duitnya semua dikasih ke masjid. nah luar biasa mah, subhanallah emang ya. Nah tapi ngomongin soal ini gua, ini harusnya jadi pelajaran ya buat manajemen MU yang baru. Kenapa? Bahwa kalau beli buah, Nah, dicek jangan yang- airnya masih ada apa enggak. Oh. Jangan beli buah kering yang udah diperes, ya kan? Apalagi harganya mahal. Betul. Ya kan? Gajinya juga pasti Manajemen menakjubkan, ya kan? Jadi ini harus dijual orang ini ya. Orang ini pada eranya sangat menakjubkan. Mainnya gila banget. Dia ada di tripitnya Real Madrid bersama Zinedine Zidane, Betul. ya kan? Dia bertandem salah satu best pairing duo dengan Kroos, ya kan? Tapi ya itu Tapi kalau mau jadi momentumnya. sosok abang-abangan dia Walaupun memang waktu dibeli sama MU airnya masih ada waktu diperes, tapi buat satu musim aja tuh. Waktu menang Carabao, ya kan? Abis itu musim depannya pasti peres loh. Kok abis airnya gitu. Tapi kan jadi sosok abang-abangan cocok juga tuh marahin Garnacho Gajinya kan. bos, gajinya bos. Gajinya kan. Bos. Iya. Jadi MU harus bangkit bareng Chelsea.
Cara salah satunya ada total overhaul. Oh iya, ini Satu. netral banget dia nih. Gaji gede, buang. Nggak, jujur aja, Iya, iya. gua musuh abadi gua Arsenal. Tentu. Dan Arsenal bisa kayak gini karena Chelsea sama MU-nya bapuk. Ah, iya. Bayangkan kalau Chelsea sama MU-nya kembali, nggak mungkin deh kayak gini. Nggak mungkin. Ini jatuhnya jadi kerjasama ya. Iya, dia tag team ya, bawa counter ya. Cuman kalau gua ngelihatnya Casemiro mesti jadi abang-abangan sebenarnya. Iya. Kayak yang lawan Chelsea lah, yang dia ngomel kan. Ya. Yang bener-bener kayak ke Garnacho kayak, wah anjing nih bocah Iya, iya. tengik banget. Iya. Cuman bener kata lu, kalau emang Casemiro udah bukan di prime-nya, ya beberapa pemain juga ya zaman Casemiro. Gue concern gajinya sih Iya. sebenarnya. Pasti gede Varane banget juga orang. yang akhirnya cuman sebentar habis itu Iya. injury prone juga. Iya. Tapi ya bener berkaca sama Ole gaji. Lo tau nggak, lo bisa cut dua gaji dia jadi 2 orang nih. Nah, Gaji satu Casemiro bisa jadi 2 orang. Lo di Siapa? Chelsea itu gajinya 60.000, 70.000. pinternya manajemen Chelsea menurut gua juga sempat baca adalah Makanya squadnya bisa tebel, Iya. bisa banyak. malah ketebelan menurut gua. Iya. Banyak yang akhirnya di loan Iya. akhirnya terus ya gajinya masih oke ya, tapi Casemiro ya gue setuju lah. Yos Iyalah. sama dia. Oke. Beli buah yang masih ada airnya. Jadon Sancho. Wah anjing. Udah gak usah main lah gua. Lebih baik performanya di Chelsea daripada di Manchester United. Ya pasti gue tahu jawabannya dia apa. Kalau gua Enggak, sama, jawaban lu harusnya sama lah. iya harusnya sama. Iyalah. Ya udah, gua nggak usah maksain beda ya di sini ya. Silahkan ditulis. Anjing. Siap-siap 3, 2, 1. Agree. G-nya 2. Sebentar. Sebentar. G-nya 2 lagi, pakai tanda petik kutip lagi. Iya. Oke. Agree. Kenapa pakai tanda kutip? Enggak, sebelum gue ada jawab, gue mau sedikit nanya sesuatu nggak? Supaya kita konteksnya sama nih. Kenapa sih fans MU baper banget sama Sancho? Itu dulu deh. Semua teman-teman gue fans MU baper banget sama Sancho. Apanya lo anjing? Kenapa ada? Coba ada. Bapernya Dia adalah- bukan anak dari Carrington. Ya kan? Tapi kenapa baper banget? Coba. Serius banget nih. Gue nyalain rokok dulu. Musik sedih. Gue nyalain rokok dulu nih. Gini sebenarnya. Dia udah dikasih kesempatan sama Erik ten Hag. Ketika di musim dimana MU lagi rame-ramenya soal Ten Hag sama Ronaldo tuh, ngebuang Ronaldo, ngebuang De Gea, Sancho dikasih kesempatan bos. Ya, yang dia ke Belanda. Yang dia ke Belanda. Ya. Balik nih, ini bocah kayak juga lama-lama gue ngeliat kayak kok semena-mena gitu. Semena-mena dalam artian ya sedikit background konteks Ten Hag tuh emang sekeras kepala itu gitu. Gue juga nemuin insight bahwa ketika gue ngobrol sama orang-orang ketika gue ke Old Trafford, Ten Hag itu menjadi salah satu pelatih yang dangak banget, Li. Iya. Susah banget dibilangin gitu. Banyak nggak suka deh. Iya, keras kepala itu udah kayak mungkin ya emang tipikal Coach Justin kali ya. Iya, Ya kan? Terus tapi dia masih believe sama Sancho gitu. Se-believe dia juga sama Rashford sebenarnya. Iya. Tapi ketika ditanya kenapa sebenci itu, menurut gua dia kayak dia bete sama Ten Hag, tapi dia tuh kayak ngelepeh klubnya. Itu alasan utama gua. Kayak lo kok nggak? Jadi dia nggak profesional. Harusnya walaupun lu bete sama pelatih lu, lu ikutin aja. Harusnya gitu. Bukan, tapi lo bisa lebih more appreciate to the team, bukan ke pelatih. Oke, pointing di mana dia nggak appreciate MU. Ketika dia ya sesimpel jarang posting, atau mungkin ketika dia lagi bermain tuh kayak oke, lo emang gak suka sama Ten Hag, cuman lo bisa ngasih 100% dong buat Buat MU. klubnya. Buat klubnya. Iya. Ya gue tau mungkin dia dulu dia dari City ya. City. City Dia kan. City. Terus akhirnya dia ke Boyhood MU. klubnya Chelsea. Boyhood klubnya. Nah kan aneh juga nih orang random kan. Tapi balik soal ketika lo bermain untuk satu klub, ya lo fighting spirit buat klubnya aja. Itu yang gue ngeliat juga sebenarnya ketika kita compare sekarang gitu ya pemain MU, Rashford, Garnacho yang selalu dihujat gitu ya. Ya mereka meskipun mainnya bau tapi gue ngeliat tuh masih ada sedikit fighting spiritnya. Iya, iya. Sedangkan Sancho tuh somehow nggak tahu kemana. Berarti in short, fans-fans MU atau lu minimal sebenarnya berharap sama Sancho. Berharap. Karena dia tuh, ya gue nggak bisa compare Bundesliga sama Premier League ya. Tapi talent wise top. Talent West top gitu. Ketika dia main di Dortmund ya oke. Ketika dia lagi on perform tuh bagus, ya bagus aja gitu. Iya, iya. Cuman ketika ada problematik dengan Erik ten Hag ini, gue ngerasa kayak, oh pemain zaman sekarang tuh Iya, kayak iya. mereka ngerasa
iya, gue bigger than club gitu. Iya. Itu yang gue Kalau rasa gue kurang ngikutin sih. Maresca aja. Maresca pertama kali ketemu Sancho atau pertama kali desain Sancho, dia langsung tahu ini orang kayak apa. Ini orang culun Sancho. Makanya Maresca itu bahasanya apa? Maresca bilang Sancho needs some love. Emang mungkin secara mentalitas ini orang culun. Ya. Dan keculunan ini nggak ditreatment dengan baik sama si ETH. Gitu loh. Dan ditreatment dengan baik sama Maresca. Jadi dia ya ngerasa disayang lah. Iya. Kayak diemong Sekarang gitu. happy banget liat defense pakai belakang-belakang kalau drop deep. Gitu loh. Jadi menurut gue ini ya harus head off ke Maresca sih yang tahu ini orang harus diapain gitu. Maresca pakai bahasa love. Masa ada sih cowok pakai bahasa love? Kalau nggak culun emang gitu loh. Itu Enzo Maresca menurut gue salah satu nilai plusnya adalah Man manajemennya. ya approaching to the Top. player-nya tuh oke sih. Top. Ya balik soal yang agree. Berarti kita berdua agree sebenarnya. Ya agree dalam artian ya Sancho bisa disayang lah. Tapi gue ngerasa kalau ada Sancho lain di klub manapun gitu ya, kalau dia merasa kayak aduh gue baper, aduh pelatih gue kok galak banget, kayak ya Garnacho lah sekarang kayak nggak dimainin kemarin pas lawan siapa kita menang lawan City. Itu kan dia katanya ngambek apa segala macem sampai dia nggak ngepost apa segala macem. Cuma menurut gue Sancho lebih dihargai ya, gue setuju gitu Yos di Chelsea. Tapi akan jadi snowball effect kalau ada pemain-pemain seperti itu yang gue kalau emang dikerasin dikit guanya jadi nggak bisa, terus akhirnya dia mainnya Tapi setengah-setengah. zaman dulu juga banyak sebenarnya. Kayak Balotelli tuh mirip-mirip sebenarnya. Nah Balotelli kan tapi kan secara attitude kan di lapangan pun udah kelihatan dia emang bocah bengal kan. Iya. Nah, nggak semua inti gini, nggak semua pelatih bisa megang balo. Nah, sama Yang kayak Sancho sebenarnya. Yang bisa megang balo siapa menurut Mau lu? Mourinho, Mourinho bisa. iya. Ya, nggak semua bisa megang balo gitu. Ngomong-ngomong Mourinho nih, kita next question nih. Langsung next ya. Bagus lagi. Cakep juga bridgingnya. Lu nyontek ini ya, apa namanya skrip kita ya? Itu baru Mourinho. Sama Abi dikirimin. Agree or disagree? Jose Mourinho lebih nyaman melatih di Manchester United daripada Chelsea. Pertanyaan lucu lah. Pertanyaan lucu lah. Foundationnya fans MU sama Chelsea itu bisa bersahabat, Jose Mourinho. 3, 2, 1. Oke. Keren Mardel. Disagree. Apapun yang didapatkan oleh Mourinho untuk kelas Premier League start from Chelsea. Itu semua berawal dari semua Chelsea. Ketika dia mendapatkan 3 gelar, ketika dia dihempaskan oleh manajemen yang dulu siapa Roman Abramovich juga sempat akhirnya balik lagi segala macam. Cuman sebenarnya bisa dibanggakan Mourinho adalah Chelsea kalau di Liga Inggris menurut gua. Karena kalau misalnya di United ketika ngomongin bangga, dia cuma bisa banggain oke ya Europa League ya udahlah ya gitu ya. Tapi dia cuma bisa banggain peringkat 2, Pak. Iya. Karena Mourinho juga bilang bahwa Job tersusah dia. job tersusah dan Dalam prestasi hidup terbaiknya Iya. adalah bisa membawa United peringkat 2. Berarti kan there is something wrong di tim tai gitu kan, sorry kasar. Mau disensor atau nggak terserah ya, karena saya pengen ngasih tahu bahwa Mourinho itu ya happy-nya di Chelsea. Yang ketika dia bisa banggakan dia begini-begini tuh ya Chelsea gitu. Lu. Ya udahlah, Mourinho is Chelsea, Chelsea is Mourinho. Nah, Simple ya. Udah simple. Ikonnya Chelsea. Gitu. Walaupun dia bukan reign kayak SAF yang 26 tahun ya. iya ya. Dia short gitu. 3 sama 2. Cuma 2 Dia tahun mungkin, total. iya mungkin gue bisa Tapi- lihat kayak dia itu kayak Jurgen Klopp di Liverpool. Betul. Tapi secara icon Ikonik banget gitu. Oke. Ketika dan lu bayangin sabar dong pelan-pelan loh. Oke aja Saking- ngobrol dulu. saking fans Chelsea itu cinta sama Mourinho. Hari ini Mourinho balik ke IPL. Walaupun nggak ke Chelsea, kita happy. Itu. Oh jadi waktu ke MU lu happy juga? Happy ya? Seeing Mourinho. Gua kemarin kan nonton Europa League lawan Fenerbahce kan. Pas dia dikasih merah duduk di tangga. Itu gue happy. Tuh, Mourinho. Ikonik itu. Mourinho, once lu cinta sama dia, you never go back. Jadi Mourinho itu tetap menjadi pelatih yang menurut lo favorit ya? Menurut gua. Ya mungkin kontroversial menurut gua, tapi Mourinho nggak dilawan. Serius lo dengan sepak bola pragmatis. Modern ya. Maksudnya abad 21 lah ya. Iya. Nggak dilawan. Tapi untuk sekarang dia udah agak kuno dong dengan cara sekarang penerapannya. kalah lah. Iya. Cuma apa yang dia udah capai dulu nih, deng. Mau Pep kayak apa juga bakal nyampe.
Nggak bakal nyampe. Ya, Champions ketika- League Porto, Tuh. Chelsea nggak juara 5 tahun, juara back to back, treble sama Inter yang isi bangkotan. Ngalahin Barcelona ya kan. Udahlah. Udah nih orang. Jadi gimana kalau buat lagi nonton Mourinho adalah tetap the special one atau tidak gitu kan? Kalau kata Mourinho, gue nggak pernah bilang the, gue bilang Oh, Dia bilang gitu. karena dia kenapa kalau Dia bilang bukan gue doang sebenarnya. Oh. Lo cek, iya bener juga pas gue cek dia ngomong I think special I'm a one. special one. Special one. Iya. Sosok humble lu anjing, lu sombong ya. Tapi gue salah satu yang sebenarnya gue respect banget sama Mourinho adalah ketika dia ngelatih Inter atau Roma, ketika dia cabut dari Wih, semua nangis. tim-tim Jack. tersebut. Mourinho pun di parkiran tuh yang waktu dia dipecat atau nggak diganti dari Roma atau Inter ya, yang dia nangis di parkiran, yang Iya. dicabut. Waktu Roma, dia nangis di mobil, semua fans nangis. Waktu Inter, Materazzi bener-bener nangis di tembok. Udahlah. Nemanja Matic ngikutin dia sampai mana kemarin tuh? Sampai Roma anjir. Sampai Roma ya. Iya. Jadi benar-benar dia dicintai itu ya. Pep Guardiola belum tentu Lo seperti tau itu. nggak dia pernah ke Ghana? Ngapain bang? Ke rumahnya Essien nginep. Wih, legend Persib tuh bos. Mana ada pelatih kayak gitu? Jadi Kita dia, keluarga Essien, keluarga gue nginep rumah Essien. jadi manajemennya Mourinho juga termasuk baik ya. Top. Kecuali dia suruh ngurus pemain MU, capek juga sih anjing. Dan satu-satunya orang yang nggak pernah Dan kenapa connectionnya ada? Mourinho itu kan ngenyain semua orang ya. Ya kalau kita tahu salah satu korban empuknya dia, Wenger lah. Ya. Wenger tuh abis kan sama Mourinho. Mau di presscon, mau di lapangan tuh abis gitu. Habis. Tapi salah satu orang yang nggak pernah dinyain sama dia itu Sir Alex. Dia respect banget sama Sir Alex. Makanya Udah nih kayak counter attack versi emang kagak ada debat gitu, diskusi aja udah. ke kerjasama. Iya, ini ngebangun chemistry. makanya penerimaannya MU ke Mourinho juga enak kan. Iya. Gitu. Dan kalau gue ditanya gue benci sama dia, enggak gue sampai sekarang. Dengan apa Lebih pencapaian kayak good memory kan. good memory gue dengan dia seperti ya kemarin di MU, terus juga akhirnya kayak dipecat juga gara-gara emang pemain pada kayak aja semua dan manajemen juga gitu. Jadi gue more or less ya sama kayak Ole sih sebenarnya. Agree or disagree? Musim depan Manchester United di posisi lebih tinggi daripada Chelsea. 3, 2, 1. Nah, gue dulu ya. Bang Ole. Gue dulu ya. Gue percaya sama namanya proses. Ya. Humble Bukan banget nih dia di sini nih. Bukan MU nggak bisa. Cuma dia ibaratnya gue udah kelas 4, dia baru masuk SD ini sekarang. Gitu loh. Nanti mau lulus kuliah ya sabar, pasti gue lulus duluan. Masuk pinter-pinternya dia juga susah ngajarnya. Oh, Gitu benar. loh. Kan problem dia baru kelar nih, Amorim baru masuk. Squad overhaul aja, PR terberat dalam satu tim. Apa namanya, bedol desa aja belum terjadi. Nah, bedol Sedangkan desa Chelsea tuh yang udah. Udah. Iya, iya. Dia menurut gue belum, Del. Tapi kalau menurut gua, kalau kita ngomongin soal MU di atasnya Chelsea, bisa. Dengan bagaimana kita melihat Ruben Amorim sekarang, Bang. Bisa, gue percaya sama Amorim. Wih, tuh kan. Ngapa sih sama semua nih? Lah, yang Ini gue kita nggak kayak bikin percaya, aja. yang gue nggak percaya, Amorim ngebalap prosesnya Chelsea. Itu gue nggak percaya. Ini kayak abis ini kita bikin YouTube channel aja lah. Khusus MU Chelsea ya. Ngebahasnya MU Chelsea semua. Ya tag team ya. Ya kalau ngelihat Gitu. untuk di atas, ya bisa aja. Nih. Gak ada counter-counter. Iya, emang ada counter-counter ini beneran full aja, attack aja udah semua nih. Ayo lanjut. Nah, dia kegerahan nih. Studio baru belum ada AC. Yas, beli AC, Yas. Agree or disagree? Kedepannya Manchester United harus Ya, ini mah gue mau Ole cuci juga. gudang Ya. seperti yang dilakukan Chelsea. Ini bukan counter attack, namanya link up. Link up nih, bener. Kombinasi. Kombinasi udah nih. Ini Tiki Taka, kita bikin programnya ntar. Gua sama Ole Tiki Taka namanya programnya kan. Gerombol X The United Wave Tiki Taka gitu. Masuk. Ah. Ayo, mau siapa dulu? Ya udah, Udahlah. udah. Oke. Udahlah. Oke guys, jadi emang benar tadi juga diomongin gua sama Ole sebenarnya kalau kita betul salah satu strateginya Chelsea ada cuci gudang. Betul. Orang-orang dulu mungkin orang pada bilang, oh ini orang siapa nih pemain Chelsea banyak yang kagak dikenal kan. Ya. Tapi dengan begitulah ternyata bisa ada progres dan proses dari Chelsea itu Betul. sendiri. Jadi kalau misalnya MU mau seperti itu, ya saya juga membuka diri sebagai fans Ya. gitu. Nah, ibarat buah tadi gue udah Iya, bilang. sih. Basah Harus, lagi kan? iya harus ada airnya kan. Airnya udah kering nih, lama-lama busuk. Busuk. Kalau buah udah busuk, ada satu di ruang ganti nih, dia memberikan kebusukannya ke tempat lain. Nah, makanya lu harus nanam biji. Nah, Biasa aja dong biji. iya biji. Karena dengan adanya biji itu, Bijinya begini kan, iya, bukan begini. iya bukan. Di bawah, di
Biji itu ntar kalau udah numbuh tuh misalnya jadi buah mangga. Buah mangga yang dipetik. Nah, itu kan enak kan? Habis itu kita makan ranum manis Nah, itu ya. dia. Semoga hasilnya MU bisa Ya. semanis progresnya Chelsea gitu. Ya, itu dia. Mantap. Ya, perandaian kalau dia tadi buah busuk ya gue nyambung dong buah mangga. Ranum manis. Enak kan itu dia. Di tempat banyak ya mangga ya. Pohon mangga banyak ya, banyak ya. Pohon mangga. Ama di dekat nggak usah lah saya ngasih tahu yang Ya, lain ya. mana? Blok M juga banyak yang jual mangga ya gitu. Oke, Dipetik sendiri apa dipetikin? tergantung kalau ada tukangnya ada tukang kebunnya kita petikin. Oh, petikin. Dipetikin. Ya, thank you Bang ya. Thank you Bang Tapi Mario. terakhir Diundang pertanyaan kesini. ya, gua Terima kasih. setelah kemarin juga main di Gerombol. Satu pemain all the time menurut lu yang lu paling lu respect pemain MU siapa? Beckham. Beckham. Wah, dia Beckham Fine. Itu kan sama juga anjing. Belum gua suka Chelsea, gua suka Beckham. Tuh kan? Nah, kalau Bang Mardel? Kalau saya, kalau ditanya pemain yang saya paling respect sekali untuk di Chelsea, Iya. jawabannya adalah N'Golo Kante. N'Golo Kante. Itu udah no Bukan debat. Super Frank ya, bukan ya? Frank Lampard, ya? Good guy. good guy sih, tapi masih oke lah. Scholes kalau di mata Scholes, gua. ya. Cuman kalau misalnya untuk good guy, terus juga dia secara permainan bagus, N'Golo Kante, Conte. one of the best. Mantap. Oke, kalau begitu. Kita sudahi. Sudahi. Counter attack yang menjadi ini namanya sekarang link up Link atau up. tiki Tiki-taka taka. itu Kita akan bikin program mungkin nanti ya siapa tahu aja. Biasa kan kalau kayak program-program channel baru kan gitu. Ntar kita bikin, nggak taunya nggak jadi gitu. Mantap. Semoga yang ini jadi ya. Oke. Siap. Thank you guys yang udah Thank you, nonton. Dan. Thank you. Undang gua. Thank you. Bang. Sampai Siap. ketemu. Siap. Siap. Dah. See you bro, let's See you, go. see you.